lagunya terdeteksi oleh YouTube, jenengan kena copyright. Nggih. Nggih. Nah, itu ini bisa izin tak rekam ya, Pak? Nggih. Izin tak rekam ya, Pak. Ada anggota yang minta nanti. Oh ya, siap. Bagus nih. Oke. Ya, lanjut, Pak. Terus solusinya gimana, Pak Rudi? Nah, solusinya gini. Kalau itu sudah kadung kita upload, itu ada pilihan tindakan. Makanya kan di YouTube Studio sudah buka, ya Pak. Kalau di laptop bisa, kalau di HP tidak bisa. Ya, jadi laptop ada. Harus di laptop kalau mau menghilangkan atau copyright itu. Di laptop dibuka YouTube Studio, lalu konten jenengan yang ada tulisan klaim hak cipta itu diklik. Lalu jenengan milih tindakan nanti. Jadi tindakan apa yang diklaim copyright jenengan itu bisa dihapus apa namanya? Suaranya, musiknya. Yang ada konten copyright-nya bisa dihapus, dipangkas. Jenengan berarti nanti pilih pangkas. Atau dibisukan. Berarti copyright itu di konten jenengan dibisukan nanti oleh YouTube. Nah, itu kalau live streaming kok bisa? Oh, kalau live streaming enggak masalah, Pak. Kalau live streaming itu nanti ceritanya gini. Kalau jenengan live streaming, pada saat live streaming itu ada musik sembarang orang rumah irama itu tidak bisa diklaim. Tidak bisa diklaim. Itu dia akan mengklaim kalau live streaming jenengan sudah selesai dan jenengan keluar dari live streaming. Live streaming jenengan disimpan di konten live itu ada live. Nah, jenengan kalau itu lanjutkan berarti live streaming jenengan disimpan. Ada pilihan yang satu edit, berarti diedit dulu. Jadi kalau jenengan pas live streaming tidak bisa orang mengklaim copyright jenengan. Misalnya jenengan dapat jam yang nonton banyak, subscribe banyak, jam tayang live streamingnya banyak, tidak hilang, Pak. Makanya jenengan dikena copyright itu kalau live streamingnya sudah selesai dan itu sudah masuk di kontennya jenengan. Terus kontennya jenengan nanti langsung kena copyright. Nah, pemecahannya itu, Pak, yang kena copyright itu bisa dihapus, bisa dipangkas, bisa dibisukan. Jenengan pilih tindakannya. Nah, cuma itu agak lama memang jenengan kalau sudah misalnya yang kena copyright 3 lagu. 1 lagu dulu. Nanti ganti lagu. Ini pagi tadi saya sudah buat konten lagi, kena copyright 2, baru 1 sampai sekarang yang sudah saya pangkas. Biasanya sampai 24 jam baru selesai, Pak. Besok baru saya upload. Tapi di konten saya masukkan pribadi dulu, jangan publik. Jadi jenengan misalnya bikin konten, kira-kira kena copyright, nyimpennya itu jangan publik, pribadi. Di pribadi itu walaupun kena copyright tidak masalah. Ini terus diedit lagi ya? Ya, diedit lagi yang edit di YouTube-nya, Pak. Kita tidak usah ngedit lagi, yang edit nanti YouTube. Kita tinggal merintah pilih itu, bisukan, pangkas, atau hapus. Jadi kalau sudah masuk, itu saya kembali lagi ke tadi yang masalah spam, Pak. Yang masalah spam itu sekali lagi kita jangan terpaku pada aturan-aturan ketat dari YouTube. Jadi kalau jenengan dilihat di support YouTube itu kan aturannya harus gini. Banyak sekali. Tidak boleh misalnya kekerasan, tidak boleh pornografi, kan banyak sekali aturan itu, Pak. Nah, itu berlaku sebenarnya itu untuk anggota partner YouTube. Nah, untuk anggota. Jadi kalau channel kita belum kita daftarkan monetisasi, kita itu belum menjadi anggota partner YouTube.
Jadi YouTube masih sebagai media menyimpan file-file kita ketika ngoten mawon. Nah, kecuali makanya jenengan sudah pengen misalnya sudah 1000 mau didaftarkan, makanya YouTube ngoreksi, oh ini ada klaim, ini klaim, tidak bisa. Jadi kan mau bagaimana itu yang diklaim, kalau misalnya itu dihapus, berarti orang yang nonton konten jenengan dan subscribe konten itu hilang. Berarti subscribe jenengan nanti berkurang, jam tayangnya juga berkurang. Nah, makanya pengalaman saya yang dulu, saya daftarkan ke Monet itu setelah 1.500 lebih subscribe-nya. Lalu jam tayangnya 5.000, jangan 1.000 dan 4.000, tapi 1.500 dan 5.000. Maksud saya, kalau nanti ada yang kena klaim, kita hapus, jam tayang kita masih di atas 4.000, subscribe kita masih di atas 1.000. Dulu saya daftar Monet itu subscribe saya sudah 1.700, Pak. Jadi saya ketemu 100 tidak saya daftarkan. Dan jam tayang saya sudah 9.000 baru saya daftarkan. Nah, kalau sekarang ini walaupun jam tayang saya sudah hampir 17.000, ini 1.000-nya saya gampangnya tinggal nunggu hari 1-2 hari dapat 1.000 saya belum tak daftarkan kalau belum 1.500. Karena saya ingin bebas dulu untuk mengapresiasikan caranya kreativitas saya ke YouTube, saya bebaskan dulu. Saya ambil konten yang banyak. Nah, saya pilih nanti yang mana yang kena klaim, mana yang enggak. Nah, nanti setelah ini saya beri trik tentang pengambilan konten biar tidak kena copyright. Dan nanti yang materi terakhir, karena mungkin nanti sudah malam sudah pada ngantuk, trik untuk mencari jam tayang dan subscribe biar cepat. Nah, nanti kalau yang rinciannya mungkin nanti kapan-kapan kalau kita ketemu, jadinya nanti saya kasih file-file. Saya sudah punya file, saya sudah pernah membeli file alat sakti YouTuber. Dulu saya beli sekitar 700.000, Pak. Nanti jenengan tak kasih free, tak bawa flash disk saja. Jadi saya yang beli, jenengan tak kasih gratis. Itu di situ ada membuat thumbnail, membuat intro, membuat itu. Kalau yang channel saya kan ada yang seperti layar film itu, pertama muter-muter ada tulisannya, itu bisa semua di situ. Nanti tak kasih free itu, Pak. Oke. Sanggup flash disk saja itu paling sekitar 8 GB. 8 GB nanti full jenengan tinggal milih saja. Oke. Nah, di sini saya lanjutkan tadi yang trik-trik tadi tentang apa itu namanya, mencari konten-konten agar kita tidak kena copyright. Yang jelas copyright yang diterapkan YouTube yang banyak diambil itu adalah lagu, Pak. Lagu, musik, ini kutok. Lalu yang kedua film-film barat atau film bioskop itu, Pak. Film bioskop jadi kan misalnya ambil sedikit saja 5 menit pasti kena copyright film. Lalu yang ketiga jenengan kalau itu sok nyetel live Mekah itu, saya pernah nyoba ambil itu langsung kena copyright karena itu sudah diklaim sama Arab TV Arab Saudi TV gitu. Jadi nenggon konten kita ada gambarnya, suaranya ngaji orang Arab sama ada Ka'bahnya, itu langsung copyright gitu aja. Nah, walaupun itu syuting, walaupun itu syutingan kita di sana. Oh, kalau syutingan kita kan enggak ada suaranya orang ngaji itu, Pak. Enggak masalah. Kalau ya, maksudnya ketika di Mekah kita Ka'bah kita nyeting, terus disimpan
Enggak masalah. Yang dia ambil copyright kan suara ngajinya itu Pak. Yang di live itu kan ada orang ngaji itu. Ya, dia ambil orang ngajinya itu. Jadi yang ada ngajinya di sekitar Ka'bah copyright dia. Padahal 24 jam nggak pernah berhenti. Yang kedua tadi lagu. Nah sekarang itu banyak itu youtuber yang suka mengklaim itu, bahkan saya itu kemarin sempat protes surat Yasin saja itu ada yang ngeklaim sekarang Pak. Saya itu pernah ambil surat Yasin, saya upload, sudah ada surat Yasin ini hak milik, padahal surat Yasin itu Gusti Allah diklaim. Sholawatan itu di masjid ujian itu ada yang ngeklaim sekarang Pak. Ini hak ciptanya siapa itu? Nah itu makanya itu sebenarnya saya sudah melayangkan protes ke YouTube. Surat Yasin itu asalnya dari Quran, itu yang boleh ngeklaim siapa Quran diklaim saya gitu. Tapi sama YouTube kan diizinkan masalahnya. Jenengan nanti kalau misalnya video jenengan mau didaftarkan, kalau di copy orang diklaim, jenengan bisa ada menunya Pak. Kalau sudah nanti ada menunya, daftarkan ini video saya, kalau ada yang niru seperti ini berarti sponsornya masuk saya, jenengan bisa. Nah kita lanjutkan. Nah untuk mengambil konten-konten yang bebas copyright itu memang istilahnya saya pakai trial and error, coba dan coba lagi. Nah saya misalnya kemarin itu ngupload Fadli Padi Reborn itu Pak. Fadli pas itu penggalangan dana muktamar, saya coba ambil Fadlinya saja. Nah pada saat saya upload, saya itu ngupload 3 sebenarnya Pak. Yang 1 kena konten, yang 2 enggak. Nah yang enggak yang saya bebaskan, yang saya kena konten saya pribadikan. Jadi jangan ambil yang ada lagunya, kalau misalnya dicoba diupload kok kena copyright, langsung pribadi, diubah, jangan publik. Nah untuk memperoleh yang bebas copyright itu dijajal. Ya misalnya lagunya Roma Irama diambil, diupload, kalau kena konten ya kena copyright ya kita hapus atau pribadi, kalau enggak kita lanjutkan. Nah triknya kalau kita mau ambil lagu dari pemusik-pemusik yang terkenal itu kita ambil yang live-nya Pak, ampun yang official aslinya. Misalnya punyanya Nela Karisma kalau dulu, itu kan lagunya asli dia, sudah di copyright. Nah tapi kalau kita ambilnya yang dia main di panggung, ada orang-orang yang nonton, ada yang surat-surat, terus lagunya pokoknya ada komennya, misalnya komen apa di situ tidak kena copyright Pak. Jadi ambil yang live. Saya mengambil pengajiannya Gus Miftah, Gus Baha, Pak Yai Anwar Yahid, lalu yang lain-lain itu ambil yang live semua Pak. Jadi bukan ngopi tapi yang live pengajian. Misalnya itu saya ambil 1 file live 3 jam. Nah saya masukkan nguploadnya lagi, tak potong-potong. Jadi bukan jur komplit dari pembukaan sampai selesai diupload seadanya, dipotong-potong mawon. Kira-kira nanti karena orang menonton itu kalau video 1 jam lebih, kalau misalnya dia tidak tertarik mesti dilewati, dimatikan atau gimana. Tapi kalau misalnya saya ngupload Gus Muwafiq yang dapat 33.000 itu, saya lihat jam tayang saya itu yang khusus kontennya Gus Muwafiq itu sudah hampir 15.000 sendiri Pak. Jadi saya dapat jam tayang 17.000 itu, yang 15.000
videonya Gus Muwafiq. Jadi video yang lain ada 2000. Ya, jadi kita punya andalan itu. Tapi ya itu Gus Muwafiq yang live sebenarnya videonya 1 jam 2 jam lebih, kita ambil yang pas Assalamualaikum sampai Waalaikumsalam saja. Jangan sambutannya panitia doa dimasukkan semua, nanti yang nonton bosen Pak. Jadi diambil niku mawon. Niku makanya saya contohkan, kan saya kerap nge-streaming Jawa Timur itu Pak. Streaming misalnya ada 2 jam, 3 jam, saya ambil, setelah itu saya download Pak. Saya download terus saya potong-potong, ada yang jadi 5, jadi 10. Misalnya nanti kemarin tuh selapanan Gus Miftah yang satu saya upload baru satu, itu baru yang lawak toh. Nanti yang kedua ini Gus Miftahnya yang selamat. Nanti yang ketiga mungkin Gus Miftah pasnya saya datkan itu ada undangan itu. Lalu yang kemarin pada saat itu semua live diambil. Semua live saya download. Setelah saya download, saya edit, dipotong jadi beberapa file. Yang saya tidak kena copyright semua itu kan pada saat itu koin muktamar itu, penggalangan dana konser muktamar itu. Konser muktamar itu ada Fadli, saya sudah bisa masuk tanpa copyright. Fadli, lalu Pak Yai Said Agil itu nyadat orang Bali itu. Lalu belakangnya lagi ada sambutannya siapa tadi lupa. Saya potong jadi 5 Pak. Saya upload. Nah, penonton itu tertariknya tidak panjangnya video, tapi dia pada intinya. Nah, lanjutannya dari video misalnya Gus Miftah 1 jam, yang paling lucu, yang paling menarik yang kita jadikan kontennya itu apa? Dipotong sedikit, dijadikan cuplikan di depan. Misalnya pada saat Gus Miftah, orang itu kemarin yang viral di Bandung, Ustadz kok memperkosa santri. Pas Gus Miftah ngomong itu saya potong, letakkan di depan. Nah, saya tulis cuplikan. Itu sebentar lagi kalau klaimnya saya sudah hilang, saya munculkan itu sudah masuk pribadi, sudah saya itu Pak. Tadi mau saya upload kok pasti kena klaim hak cipta karena ada Gus Miftah sholawatan. Diklaim orang. Sholawatannya kena klaim. Oke. Nanti kelihatannya nanti malam mau saya upload. Jadi ngerti Pak. Itu cuplikannya diambil sedikit, misalnya Gus Muwafiq pas jenengan pinginnya judul yang mana yang mau dijudul, pas Gus Muwafiq ngendikan itu dipotong sedikit. Berapalah 20 detik atau berapa detik diletakkan di depan. Nah itu keistimewaannya pakai Muwafi, motong pindah itu mudah sekali Pak. Jadi tidak rumit seperti yang lain-lain. Vegas dan lain sebagainya itu kan harus speknya tinggi, rendernya sehari nggak selesai. Kalau Muwafi itu saya 1 jam itu rendernya paling tidak ada setengah jam. Durasi video 1 jam. Nah itu terus yang terakhir tadi trik napa itu mengambil skrip dan jam tayang. Subscribe itu kita caranya dilegake suka nonton konten-konten yang viral Pak. Jangan kalau lihat di YouTube misalnya pengajiannya siapa, viewernya sudah 100.000, kita tonton, kita like saja, nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Kita like kan jadinya nulis komen. Saya itu nulis komen di kontennya yang itu penyanyi namanya Yeni Inka nih Pak, tepan nih Pak, yang itu lagunya Mendung Tanpa Udan itu. Jadi Pak, itu yang nonton sudah 10
30 juta atau berapa, Pak? Hmm. Oke, 30 juta, bayangkan jumlah jam tontonnya berapa kalau satu orang nonton 1 menit itu berapa juta menit. Oke. Nah, kita cukup nonton itu sebentar, kita like, kita komen misalnya, wah lagunya bagus sekali. Atau kalau misalnya punyanya Gus Miftah, mantap Gus. Saya ikut lo dari ngawas Gus, ngeten mawon. Dan setelah kita nulis konten, nulis komen itu, like yang di bawahnya kita like semua, Pak. Ya. Yo 5 apa 10 ngoten lah. Jadi jika namun nge-like satu terus pun atau bahkan tidak di-like, nanti channel jenengan tidak dikenal orang. Jadi untuk mengenalkan channel kita ke YouTube, kita dengan like dan memberi komen pada konten-konten yang viewernya sudah banyak, yang sudah terkenal, misalnya punyanya, misalnya Pak Anwar Zahid itu yang nonton sudah 1 juta orang, jadi nulis derek kaos Pak Yai gitu. Terus bawahnya itu yang pada komen dicentangi like semua. Berapa? Saya penggemarnya Gus Nur Samsun. Nah, itu. Saya penggemarnya Gus Nur Samsun yang itu. Okay. Yang itu. Yang di penjara apa, itu. Nah, Madiun itu kok Madiun. Ngawi itu loh. Oh, Ngawi. Gus Nur Samsun yang ampuh konduang itu loh, Pak. Okay. Putune Sunan Kalijogo. Asal niku terlihat yang nonton sudah banyak, dan jenengan sering buka itu, di like, di komen, lalu orang yang komen di bawahnya itu kan banyak. Jenengan di like yang komen itu berapa, 10 atau berapa. Jenengan itu nanti efeknya apa, Pak? Efeknya orang yang menonton konten itu akan melihat konten kita, channel kita. Pasti kita meng-like itu ya, milik mereka, komen mereka. Gila. Saya itu rajin nge-like konten yang nonton 1 juta ke atas. Jadi kita misalnya lagu itu yang kemarin saya dapat subscribe banyak itu, saya nge-like Yeni Inka, lagunya Angel itu, Pak. Saya tulis, wah lagunya bagus sekali gitu dok. Lalu bawahnya saya like semua. Saya dapat like dan subscribe orang yang saya like di bawahnya itu banyak sekali, Pak. Itu trik satu, trik pertama itu. Ilmu yang hebat nih. Jadi jenengan lihat video orang yang sudah nonton banyak. Kalau musik ya sudah nonton sudah 1 juta, 2 juta nonton itu kan banyak di trending. Kalau jenengan di YouTube itu kan ada yang koleksi itu di atas, ada tulisan pilihan musik atau berita atau apa, kan nonton sih Pak di YouTube ya. Nah jenengan diklik misalnya musik, kan di bawahnya itu muncul musik yang sudah ditonton oleh 30 juta orang, 100 juta orang. Dulu itu Nela Karisma itu yang nonton sudah sampai 200 juta orang, Pak. Channel saya yang dulu, saya nge-like punyanya Nela Karisma itu ratusan, saya like semua. Saya tonton sambil saya dengarkan lagu, tak like semua. Tiap hari saya tulis komen, wah saya tiap hari suka sekali dengan lagu ini. Tiap hari tak komen. Nah dari saya ngomen satu video itu, saya dapat subscribe banyak sekali. Itu tidak spam, Pak, ketika kita berkali-kali komen? Tidak spam. Betul. Jadi saya juga bingung orang yang mengatakan spam itu, spamnya itu diperlihatkan di mana. Jadi coba spamnya YouTube itu, YouTube memberitahunya di mana. Saya menjadi YouTuber sejak zaman dahulu kala belum pernah dikasih tahu, oh ini spam. Tidak ada, Pak. YouTube itu tidak pernah nulis spam. Tidak pernah. Dia cuma memberi peringatan. Yang memperingatkan itu misalnya kita ngomen di
videonya orang kata-kata kotor atau apa, kita langsung ingat sama itu. Berarti Lalu justru kita yang nggak bagus. ya nggak bagus. Misalnya kok, wah ngonek-ngonek pemerintah gini sama YouTube itu dikoreksi Pak. Nanti kita diberi peringatan 3 kali. Peringatan pertama kita tidak bisa menonton YouTube seminggu. Jadi kalau kita login ke YouTube tidak bisa masuk. Yang kedua nanti mungkin channel kita dihapus. Jadi spam itu sebenarnya tidak ada. Di YouTube tidak mengenal spam. Yang ada spam kan di email. Jadi jenengan misalnya nonton, saya sering ngetik mantap Gus, mantap Pak, itu semua komen saya kan ngetiknya cepat. Jenengan nulisnya mantap, MANTAB kan mantap. B-nya tambah 3 kali. Itu YouTube sudah tidak kenal Pak. Misalnya komen yang atas mantap Pak, itu B-nya 2. Komen di yang lain mantap A-nya 5, mantap. Mantap gitu. Kan dia enggak kita ngomong kok kembar mantap copy paste ya. Ya hanya copy paste ya, tapi kan varian. Ya, mantapnya itu tambah B1 atau B2 atau N-nya 2 kan banyak sekali. Dan kita misalnya tulis mantap gitu terus toh itu banyak memberi peringatan toh. Tidak boleh copy paste terlalu banyak komen yang copy paste ngoten toh. Jadi copy paste di komen terlalu banyak tidak boleh ngoten toh. Tidak didukung. Oke Pak, terus sekarang yang CT Pak. Jam tayang. Nah, jam tayang ini trik rahasia sekali sebenarnya. Sesama bis kota. Syarat utama gitu. Jenengan sudah punya satu konten yang diupload yang lebih dari 1 jam. Jadi di channel jenengan entah itu pengajian, entah jenengan tuh HP diletakkan di depan rumah, dinyoting kembang sak jam terus diupload tidak masalah. Jenengan bisa. Yang penting jenengan punya konten 1 jam. Oke. Saya dulu itu HP saya letakkan di depan rumah, mobil lewat kok yang ke syuting itu sak jam, Pak. Setelah itu saya simpan, saya upload. Nah itu kan jarang sih dengan konten ya. Saking golek konten ngono tok kuwi. Nggih. Oh itu tidak saya untuk konten untuk istilahnya biar ditonton wong enggak. Itu gue senjata bahwa saya punya konten yang 1 jam lebih kalau saya enggak mau ngupload download-downloadan. Itu walaupun live streaming boleh ya? Boleh, nggih. Saya kan banyak live streaming sama yang lebih dari 1 jam kan banyak. Nggih, lah niku pokoke lah gampangnya jenengan boten purun nge-live streaming, boten purun napa-napa ya niku HP letakkan di depan rumah, orang lewat itu kan barber itu sama barang di-upload. Nah, fungsinya nah ini sing mari jam jenengan kata ngeten. Kita harus punya jenengan sudah kalau kita ya akun cadangan itu jenengan harus punya. Jadi kalau jenengan punya akun sekarang misalnya punya saya Rudi Pujianto Gmailnya, saya punya akun Gmail itu paling enggak 5 Pak. 5. Jangan 3 sama. Dia pokoknya terserah jenengan di akun 5. Saya Rudi Pujianto R-nya besar, Rudi Pujianto R-nya besar, pokoknya sembarang namanya penting jenengan punya akses ke 5 akun. 5 nggih. Nah, jenengan mangke buat akun Google wis terserah jenengan sing penting tidak usah diverifikasi lewat HP mangke kesuwen nek login. Kan itu untuk cadangan kita saja. Untuk nyetel YouTube tok kok, Pak. Niku mangke. Nah, trik yang pertama tadi kan 1 jam konten. Yang kedua buat
Ya 3 sampai 5 akun. Nah, setelah itu jenengan punya, jenengan bisa nonton videonya jenengan dengan akun bayangan tadi. Gitu, Pak. Iya. Misalnya jenengan punya laptop di rumah pada saat sore, timbang laptopnya nganggur, ora setel semalam jenengan pakai akun A untuk nyetel YouTube kontennya jenengan. Ngerti sih, Pak? Iya, paham. Yang satu akun A, yang satu akun B, yang satu akun C, setel bareng beriku. Tidak masalah. Nyetel video ini jenengan sing punjul dari 1 jam tadi. Oke. Jadi buat bisa nyetel reno-reno, sing 1 jam nih mawon. Berarti wifi-nya harus full loh Pak di rumah, harus ada wifi. Yo nggih. Mau wifi lemot betul apa niku mboten ditonton sing penting nyetel tok, Pak. Nah, ini maksudnya di rumah sebaiknya tidak kuota HP tapi wifi toh. Wifi nek saged nggih. Saya belum punya wifi di rumah, berarti kan harus ini syaratnya yang baik. Niku Ya, kuota mboten mahal kok, Pak. Niku kuotanya itu misalnya nyetel YouTube semalam, laptop YouTube semalam itu enggak sampai giga-giganan, paling jadian punya 2 giga itu bisa untuk 3 hari 4 hari. Misalnya 10 giga bisa untuk 1 bulan. itu Nah, pakai HP itu, pakai apa itu? Kuota HP itu. oke, tidak masalah. Lah, masih berlanjut itu Pak. Yang paling penting nih, jenengan nyetelnya itu di YouTube kan itu jenengan diklik yang gambar itu, gambar ini Nah, benar carikan satu video Pak. Enggak, semua akun tadi ada channel YouTube-nya ya, yang Kira akun 5 didaftarkan channel YouTube semua. namanya Pokoknya beda-beda. yang penting karena ini cadangan. Itu namanya beda-beda. Niki enten musiknya ya tak damel contoh Pak. Niki di YouTube itu saya Kini, Mita hadir kembali dengan inovasi terbaru. Bentar, Pak. Ini Kalau di kantor itu bisa Pak, wifi-nya kan free. nggih. Semua. Ya nggih. Terus sehari ditinggal itu berarti itu sampai jam loro 5 jam. Boten apa-apa. Nah niki sing trik terpenting di YouTube itu kan di bawahnya ada gambar roda sih, Pak. Enten gambar roda setelan itu, Pak. Setelan itu jenengan klik, dipilih speednya 0,25 Pak. Normalnya itu ganti 0,25. Niki tak presentasi nggih Pak. Niki kula nah anu niki kok Oke Pak. Siap kok metu niki malah. Ya kan Zoom. Nggih. Jadi di pojok itu gambar bintang, gambar gerigi, roda itu setelannya disetel jangan normal, Pak. Pilih yang 0,25. 0,25. Itu untuk nyetelnya apa untuk apa nih? Untuk nyetel YouTube-nya pakai akun cadangan niku wau. Oh. Jadi di speed 0,25 jadi jenengan punya video 1 jam itu bisa nyetel video itu 4 jam dapatnya. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Dan jenengan itu 4 jam dikalikan 3 channel berarti jenengan dapat 12 jam. Jadi sekali nyetel 1 jam itu jenengan dapat jam tayang dari YouTube itu 12 jam. Itu nek jenengan pakai 3. Kalau 5 berarti dipengge 5 kali 4 berarti dapat 20 jam. Jenengan nyetel 1 jam itu angsal 20 jam.
Nggih. Oke. Ngoten Pak, paham nggih Pak? Ya, Nggih. ya, paham. Nah, niku dicoba nek jenengan nyetel sewengi di atas jam 2 sampai pagi kan 4 jam. Berarti jenengan dapat dari YouTube 4 kali 4 berarti 16 jam. Jenengan nyetel jam 09.00 dalu apa jam 10 dalu mangke tahajud jam kali berarti 10, 11, 13 sisi loro 4 jam jenengan angsal papat ping papat 16 jam 16 jam itu satu channel dan jenengan langsung disetel 3 atau 4 channel berarti 16 ping 3 ping 4 itu mawon iki. Nah trik niku terdeteksinya kita mangke tenggen niko jumlah jam kita itu setelah 24 jam. Jadi jenengan mangke ngesuk niku bar niku dipateni laptope ngenjing nyetel studio jenengan dilihat dimonetisasi jam jenengan mesti kelong sak jam. Misalnya jenengan tadinya jamnya kok 100, ngesuke niku jenengan dadi 99 jamnya. Kenapa? Ampun kaget nggih. Tapi mangke nek ampun tekan 24 jam sing wau niku 16 jam ping 4 gek ditambahke. Dengan jamnya kelong sak jam tapi bar sedina nambah 20 jam atau 100 jam. Sesuai dengan jenengan bayangke nek betul laptop 3, laptop 3, akune jenengan limonan iki 15 sih, Pak. 15 di setel sewengi mawon. 4 jam itu jam 10 atau jam kali. Berarti akune 15 ping 4. Berarti sudah jam. Sudah jam ping 4. Jenengan esuk 24 jam jam itu ayang kan tambahin 200 ngoten mawon. Lah niku kan trik, Pak. Trik niku Nggih. nang YouTube boten enten. Niku kula jajal. Nggih. Tadinya itu saya hanya mencoba. Wah, jajal Pak. Tapi ini serius tenan Wira, maksudnya orang kena disambil lalu, maksudnya kalau kita kan ya istilahnya sambil lalu. Kan niku kula nyoba-nyoba waktune. Kan laptop kan timbang tinggal turu meneng kula setel YouTube pokoknya setunggal tak jajal. Gen ora bola-bali ganti file, ganti video sak jam ini kula speed 0,25 kan berarti sak jam jadi 4 jam. Normalnya. Terus dari kula jajal lagi ini kula semalam tambah 600 jam. Nanti Pak. Semalam 600 jam. Dan pripun dikono bayangke. Dua saya kadang nambah 700 jam. Santri Oktober November 2 bulan muncul niku 17.000 jam, Pak. Iya. Paham, Pak. Artinya kalau kita jaga kayaknya viewer dari luar ini ya suwi. Pasti, Pak. Oke, Mas Majid. Iya, Pak. Diakhiri aja dulu ya, wis 9:30 ya. Oh ya. Di akhiri dulu aja, Pak.
Ini Pak Rudi putus-putus ah. Oke. Udah, Ya udah. udah. Oke. Kita akhiri nanti tak hubungi Pak Rudinya, Pak. Oke. Oke. Ya, makasih, Pak. Oke, kapan-kapan lagi. Mas Majid, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Agus. Nih.